Salamate. Klasis Taniwel Kabupaten Serang bagian Barat membuka trip tahun ini di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Explore GPM hadir kembali nih dengan perjalanan yang semakin seru. Jangan di skip dulu ya, Ketong baru saja memulai perjalanan eksplorasi Klasis Taniwel. Halo Mas Saudara, sudah lama nih Ketong saya ajak Bos Saudara untuk jalan-jalan explore GPM. Sekarang Ketong mau ajak Bos Saudara untuk explore Klasis Taniwel. Ketong sudah ada di Pantai Liang, tepatnya tempat feri untuk menuju ke Waipirit. Setelah itu dari Waipirit menuju ke Taniwel. Ikutin terus keseruan Ketong Bos Saudara karena Ketong akan bersama-sama menjelajah wilayah pelayanan yang ada di Klasis Taniwel. Ayo! Perjalanan dari Ambon ke Taniwel menggunakan feri dari Hunimua menuju Waipirit. Setelah itu dilanjutkan dari Waipirit menuju Taniwel. Rangkaian perjalanan ini ditempuh dengan durasi kurang lebih 5 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, Bos Saudara bisa menikmati pemandangan yang sengkalah menarik. Matanya benar-benar dimanjakan dengan karya Allah yang seng ada duanya. Raised on little light. Yang belum sampai di sini datang. Klasis Taniwel punya 22 jemaat nih, yang terbagi dalam 3 rayon. Rayon Timur terdiri dari jemaat GPM Sekasale Makububui. Jemaat GPM Ueng Gabungan. Jemaat GPM Lumapelu. Jemaat GPM Hatunuru Rumah Tapa. Jemaat GPM Nukuhai Pasinalu. Jemaat GPM Lumalatal. Jemaat GPM Sohue Maloang. Jemaat GPM Saweli. Jemaat GPM Hulung. Dan Jemaat GPM Walakone. Rayon Barat terdiri dari Jemaat GPM Murnaten. Jemaat GPM Nikluka Niwelehu. Jemaat GPM Nuniali. Jemaat GPM Wakolo. Jemaat GPM Patahue. Jemaat GPM Taniwel. Dan Jemaat GPM Uet. Serta rayon pegunungan terdiri dari Jemaat GPM Laturake. Jemaat GPM Buria. Jemaat GPM Lohia Sapalewa. Jemaat GPM Riring Rumah Soal.
dan Jemaat GPM Neniari. Basudara tahu Seng, sepanjang perjalanan menjangkau 22 jemaat, Basudara akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Wilayah pelayanan Klasis Taniwel menyuguhkan alam ciptaan Tuhan yang polesannya natural sekali. Ada tebing Nakaela yang menjulang tinggi dan dihiasi hijaunya pepohonan. Tebing ini akan menemani peziarahan para pelayan di Klasis Taniwel. Tentunya dibarengi udara segar ya. Percayalah Basudara, ini menyenangkan sekali dan patut untuk disyukuri. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope Ada satu ikon di Klasis Taniwel yang harus ketong tahu. Rugi kalau dilewatkan. Kali Sapalewa. Yap, Kali Sapalewa adalah salah satu ikon bersejarah karena punya cerita yang dipercayai oleh masyarakat Taniwel sebagai bagian dari berkat Allah. Kali ini mengalir deras dari mata air Nunusaku, melewati wilayah pelayanan Taniwel Rayon Pegunungan, dan bermuara ke laut. Konon katanya, Kali Sapalewa ini seng pernah kering. Sekalipun musim panas, kali ini tetap menyuguhkan derasnya air. Kalau Basudara jalan-jalan ke Taniwel, jangan lupa datang mangente Kali Sapalewa. Jangan di-skip dulu Basudara. Sekarang, Katong mau ajak Basudara untuk tahu nih potensi sumber daya alam apa saja yang dikelola oleh jemaat di Klasis Taniwel. Basudara, Tuhan itu sangat adil. Jemaat di Klasis Taniwel bisa dibilang cukup jauh dari fasilitas perkotaan. Tapi alamnya, sangat kaya. Mereka hidup dimanjakan oleh alam. Tanah di wilayah pelayanan ini sangat subur, sehingga hutan selalu memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena sumber daya alamnya mumpuni, jadi anggota jemaat di Klasis Taniwel sebagian besar bekerja sebagai petani. Ada yang menanam cengkeh, pala, buah coklat, duren, salak, pisang, kopra, bahkan ada kopi juga loh. Berkat-berkat Tuhan ini tidak hanya dinikmati sendiri, tapi bisa menjadi sumber penghasilan juga. Misalnya, biji coklat dijemur sampai benar-benar kering, lalu dijual. Kopra juga begitu. Basudara harus tahu juga nih, karena setiap jemaat punya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat mumpuni untuk bercocok tanam, maka Klasis Taniwel menjadi salah satu wilayah pelayanan yang berhasil menjalankan salah satu program gereja, yaitu Gerakan Keluarga Menanam, Melaut, Beternak, dan Memasarkan, atau disingkat GKMBM. Di Explore GPM kali ini, Katong berkesempatan untuk melihat beberapa kebun jemaat. Ada yang masih dalam proses merawat, ada yang baru pertama kali panen, tapi ada juga yang sudah panen ketiga kali. Oh iya, Klasis Taniwel berfokus pada gerakan menanam dan memasarkan ya Basudara. Eksplornya belum selesai Basudara, jangan pergi dulu. Kali ini, Katong mau kasih lihat ke Basudara medan pelayanan di Klasis Taniwel. Untuk rayon barat dan rayon timur, medannya aman-aman saja, sudah beraspal dan bisa menggunakan mobil atau motor. Walaupun jarak antar rayon seng berdekatan. Beda nih dengan rayon pegunungan, medannya seng main-main, ditambah jarak dari satu jemaat ke jemaat lainnya cukup jauh.
Ini sih buat yang tahan banting aja ya. Everything I want to dream away. We are legends. Untuk menuju ke beberapa jemaat yang cukup jauh di gunung, Basudara harus menggunakan mobil karena situasi jalan yang beresiko. Ya, walaupun ada beberapa orang yang akhirnya menggunakan motor karena kebutuhan mobilisasi. Bahkan, ada satu jemaat yang hanya bisa dituju dengan berjalan kaki. Ada 4 jemaat di gunung yang akses mobilnya bisa sampai ke pemukiman, yaitu Jemaat GPM Laturake, Jemaat GPM Buria, Jemaat GPM Riring Rumah Soal, dan Jemaat GPM Neniari. Tapi tetap saja, sebagian besar jalannya sangat bebatuan. Ada juga yang masih tanah merah dan sangat berbahaya kalau hujan. Bisa sangat licin. Sedangkan Jemaat GPM Lohia Sapalewa benar-benar hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Kalau berjalan kaki, estimasi waktu yang diperkirakan paling cepat 2,5 jam. Tergantung seberapa cepat langkahnya. Basudara tahu Seng, ada kesedihan yang berujung pada putus asa umat karena hak mereka untuk mendapatkan fasilitas jalan yang mumpuni Seng terpenuhi. Kalau akses jalan susah, maka itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi mereka. Untuk bisa menjual hasil kebun saja, mereka harus berjalan kaki ke akses mobil kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Itu pun hasil kebunnya dijual dengan harga yang sangat murah. Yang penting mereka bisa mendapatkan upah untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, akses kesehatan pun sangat terbatas. Kalau ada yang sakit dan membutuhkan penanganan medis, mereka butuh waktu lama untuk bisa ditangani. Sedihnya juga, kondisi medan pelayanan ini berpengaruh pada pendidikan. Jangkauan pendidikan jadi sangat terbatas. Sepanjang perjalanan, Katong mendengar isi hati umat, dan harapannya sebenarnya sederhana sekali. Jalannya diperbaiki saja supaya mempermudah umat untuk bertahan hidup. Semoga suara dan harapan masyarakat yang juga adalah bagian dari umat GPM ini didengar oleh pemerintah daerah ya, supaya mereka bisa mendapatkan hak mereka dengan semestinya. Explore GPM kali ini kita tutup dengan mengunjungi destinasi wisata di wilayah pelayanan Klasis Taniwel. Di wilayah pelayanan Jemaat GPM Nuniali, ada nih air terjun Tona yang bisa dikunjungi sebagai salah satu tempat untuk refreshing. Air terjun ini bersebelahan dengan jalan utama. Kalau saya mau mampir, setidaknya bisa dinikmati walaupun hanya sebentar. Deras sekali air terjunnya, akses jalan dari jalan utama ke dalam juga licin dan banyak bebatuan besar di sekitar air terjun. Jadi harus ekstra hati-hati ya kalau mau jalan-jalan ke sini. Ada juga nih Danau Tapala yang berada di wilayah pelayanan Jemaat GPM Hatunuru Rumah Tapa. Sayangnya, Ketong belum berkesempatan nih menjangkau sampai ke lokasi danaunya. Akses ke Danau Tapala juga butuh ditemani oleh masyarakat sekitar ya Basudara, yang bisa sendiri. Ketong nikmati dari atas saja ya Basudara. Akhirnya, Explore GPM Klasis Taniwel selesai juga. Semoga Explore ini bisa membantu Basudara untuk lebih mengenal wilayah pelayanan Klasis Taniwel. Kalau mau berkunjung langsung juga boleh loh Basudara. Ketong ke Klasis mana lagi ya setelah ini? Basudara, Ketong sudah selesai dengan Explore GPM di Klasis Taniwel. Sampai berjumpa pada Explore GPM di klasis-klasis selanjutnya. Dadah! Explore GPM, jangkau umatnya, jangkau pelayanannya. So salamate. You're my boomerang, boomerang.